Belakangan ini media mengabarkan bahwa rumah ekonom yang juga mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, diawasi intelijen. Kabar ini mengundang reaksi dari banyak kalangan, termasuk dari Jus Sumadi Praja, mantan wartawan Kompas dan Indonesia Raya yang kini aktif sebagai aktivis dan pengamat. Dia mengatakan, sejatinya Indonesia tidak pernah benar-benar menjadi negara demokrasi, baik saat era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soekarno, hingga di era pemerintahan Jokowi saat ini. Sehingga pengerahan intel untuk mengamati orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, selalu terjadi. Dia bahkan menyebut pemerintahan Jokowi sebagai rezim otoriter norak. Ya, karena rezim otoriter, aku menggunakan istilahnya rezim otoriter norak. Dia menggunakan undang-undang ITE untuk menangkap Sri Bintang Pamungkas, untuk menangkap penyanyi, pemain band Dhani. Yang ngapain itu? Hanya karena beda pendapat. Beda pendapat dari demokrasi itu biasa. Kenapa harus ditangkap? Nah, yang dengan Rizal Ramli? Dengan Rizal Ramli juga begitu. Dia mengumpulin orang, itu kan rumahnya dia. Kalau mau diawasin di luar, nggak usah di dalam ngaku-ngaku wartawan. Dan itu juga dilakukan di era Soekarno, rezim otoriter. Di era Soeharto, saya biasa itu diawasin dari zaman Soeharto. Cuman bedanya, kalau dulu rambut gondrong, bawa tas, high talkie. Kalau sekarang tuh pakai dasi. Pernah saya ceramah di Gedung Juang soal pers di era Megawati. Saya mau pulang di mobil, polisi dengan dasi melaporkan kepada komandannya, ini ada wartawan ngaku dari Indonesia Raya dan Kompas lagi mengkritik Ibu Megawati. Aku bilang, nih Jus Sumadi Praja, tangkap. Malah polisinya yang kabur. Ya. Jadi di era SBY saya juga diawasi. Kenapa? Gue bikin 3.200 keping DVD sampai ke bau-bau. Nah, salah satunya saya mengatakan bahwa SBY itu PKI. Nah, wartawannya dipanggil oleh Sitompul. Itu kurang ajar tuh. Bang Jus Sumadi Praja bilang SBY PKI. Gue bilang pengertiannya baik. Pokoknya kontainer isi sampaikan kepada Sitompul. Bukan kantong isi, kantong terbatas. Jadi PKI itu pokoknya kontainer isi. Itu kalau isinya kontainer itu rupiah nggak apa-apa. Kalau dolar Singapura, Gulden, uang Jerman, dolar Amerika, bagaimana? 2 bulan setelah saya ngomong pokoknya kontainer isi, kasus hambalang. Itu yang terjadi. Jadi yang terjadi sekarang ini, kenapa ini terjadi begini? Karena ini otoriter. Coba bisa bayangkan, rumah saya diawasin oleh tukang pulung. Neces. Pakai celana pendek, pakai kaos, pakai cats, pakai handphone di sini. Dia muluk ke rumah aku. Ya ibu-ibu nanya ke istri aku, Bu Suma itu siapa tukang pulung itu? Ya, dia dengan lugu nanya tuh, siapa tuh? Yus, tukang pulung itu. Ya aku jawab, suami lu lagi diawasin. Itu di era SBY. Bahkan anak saya selalu kalau pulang, dia kerja di salah satu dokter, kebetulan anak buah saya, dokter Rosyotan, pulang jam 11, setengah 12, dia selalu laporan, Pak, Kopassus, Pak, polisi. Gue bilang aman, rumah kita, bahkan rumah sebelah yang dirampok. Sampai sekarang di era ini belum masih dipantau? Masih, ulang tahun kemarin. Kita kumpul-kumpul semua aktivis di sini. Tiba-tiba ada orang gila di depan.
Aku bilang Mas Wakil sediain kopi, sediain makanan, disediain Mas Wakil. Kok orang gila wangi, Pak? Pekerja wangi dia. Nah, masuk aku udahlah. Memang ada aktivis kumpul-kumpul di rumah aku. Sama seperti kayak Nah, Ramli, di Ramli kumpul-kumpul sama anak muda. Nah, hari kedua, hari ketiga dia lewat. Hari keempat dia lewat. Padahal nggak ada kumpul-kumpul. Nah, hari kelima ditegur sama Wakil. Udah nggak ada kumpul-kumpul, Pak, lapor sama komandan. Gak nengok lagi. Karena si Wakil ini kurang ajar. Pak, itu kapulung kita jaga aja, Pak. Kalau perlu kita gebukin. Dijaga sama gua. Sholat subuh pagi-pagi jam 5. Dia turun tuh, mau keluar ke sana. Lihat kita berdua udah bawa tongkat itu. Dia balik ke atas. Setelah itu nggak ada lagi tukang pulung. Jadi biasa itu, rezim otoriter tuh begitu. Maka selama ini negara kita tuh diklaim sebagai negara demokrasi. Nggak ada pemilu dan segala macam. Nah, Roman, demokrasi itu nggak ada tradisinya di kita. Yang ada tuh tradisi feodalistik. Mana ada demokrasi? Hah? Soekarno, Paduka yang mulia. Apalagi semua. Hah? Apa pakai AMRI segala macam itu. Gua nggak ngerti itu apa. Presiden seumur hidup. Soeharto juga begitu. Jadi kata demokrasi di Indonesia itu mimpi. Kita mesti belajar banyak. Demokrasi. Bikin partai itu untuk siapa? Untuk rakyat. Itu yang dilakukan ketika tahun 45 setelah kita merdeka, bikin partai itu kepentingan rakyat. Benar-benar untuk kepentingan rakyat. Kemudian setelah kembali ke dekret presiden tahun 59, kembali lagi Undang-Undang Dasar 45 yang tidak boleh dibicarakan lah. Pancasila dimitoskan, Uzbek, di rumah-rumah penduduk dari Jakarta sampai ke Jawa Timur, tembok tuh di genteng tuh Uzbek manipol, sampai ada joke, apa tuh Uzbek, usus dikadek katanya. Nah, siapa usus itu? Pelawak yang meniru Jerry Lewis, dikadek katanya. Kenapa? Uzbek, Undang-Undang Dasar 45, sosialisme Indonesia, jalan nggak? Demokrasi terpimpin. Mana ada demokrasi terpimpin? Ekonomi terpimpin. Kepribadian di Indonesia nggak ada. Oke, Pancasila misalnya. Kan ada ketuhanan nama Esa. Sekarang lu lihat aja. Islam diapain? Di era Jokowi. Peri kemanusiaan. Kok ada Petrus zaman Pak Harto? Jadi kalau orang bilang Pancasila itu jalan, nggak jalan Pancasila itu. Jadi Pancasila itu menurut Rendra, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Nah, ini perjuangannya itu Pancasila, nggak jalan kata-katanya. Keadilan sosial, apa ada keadilan sosial? Ketimpangan. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Harto pada saat itu mengenai strategi pembangunan, itulah yang dikritik oleh mahasiswa Malari, bukan soal Jepang, soal strategi pembangunan. Nah, bangsa ini di mana? Rakyat ini di mana? Mayoritas kita di desa. Apa usahanya? Pertanian. Itu aja dikembangkan dulu. Jangan lu bikin pabrik Coca-Cola, pabrik motor, pabrik mobil, yang kemudian bikin pesawat terbang. Itu nggak ada penting. Yang penting desa dulu. Nah, di situ ada anak SMEP, ada anak sebenarnya untuk ekonomi kecil. Ada mahasiswanya yang pintar kita masukin ke ITB, masukin ke dokteran. Kalau ini udah settle, lu mau bikin bol nggak boleh gitu. Mau bikin pabrik pesawat terbang boleh gitu. Nah, datanglah si Sudomo, anak-anak dari desa ini tamat SMA, dia urbanisasi ke kota, jadi pedagang asongan. Apa ucapannya Sudomo? Dengan kasih sayang kita selesaikan pedagang asongan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya dia nggak punya pekerjaan. Tapi kalau kita
arahkan kepada apa namanya kepentingan mayoritas bangsa kita yang agrobisnis. Nggak begitu. Nggak mungkin seorang sarjana IPB jadi wartawan Tempo atau wartawan Kompas atau dokter umum jadi wartawan Tempo atau insinyur ruang angkasa jadi apa redaktur pelaksana Kompas, dokter gigi jadi wartawan editor. Ini ada sinkron dari strategi pembangunan Pak Harto pada waktu itu. Nah sekarang juga, kenapa Pak Harto turun? Karena KKN. Apa yang terjadi sekarang? KKN juga. Bagaimana anaknya bisa jadi wali kota? Bagaimana mantunya bisa jadi wali kota? Kok nggak belajar dari yang lalu? Kenapa? Karena orang-orang yang kolaborasi itu tetap menjadi orang penting di era reformasi ini. Jadi reformasi ini sudah mati. Demokrasi pun sudah mati.